Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamus bid'ah, supaya ini dibaca dulu ini supaya kita bisa menghukumi. Ya. Ini bukunya kurang 9 halaman, 1000 halaman. Ini baru bukan buku induk ini, Pak. Masih ada buku tebal dari ini yang membahas tentang perincian bid'ah, supaya kita tidak gampang dan gegabah memasukkan dan menuduh orang lain itu ahli bid'ah. Saya, Pak, termasuk orang yang tidak suka itu bid'ah, tidak suka bid'ah, benci itu bid'ah. Tapi tidak gampang saya membedakan orang, karena akibatnya besar, Pak. Akibatnya besar. Kita mungkin tidak baku ngomong, mungkin kita tidak baku sapa, sulit senyum, sulit baku akrab, karena kita simpang otak kita menuduh orang lain apa yang tidak kita pahami seperti itu bid'ah. Ini kadang cara kita menyimpan sebuah pemahaman membuat silaturahim dan akhlak kita bisa tidak baik. Pemahaman kita itu, Pak, penting dilengkapi, data butuh dilengkapi supaya bisa kita itu menyikapi bijak. Menyikapi bijak. Agama ini, Pak, mohon maaf, tidak selamanya cara menghukumi sesuatu itu hitam putih, maaf. Kalau tidak pro kontra, tidak. Kalau tidak pro kontra, ada namanya, Pak, dijamu, dikumpul, dikompromikan, dijamu, dan ini hukum tertinggi. Bukan cuma pro kontra. Harus, kalau bukan pro kontra, sampai nanti Ustaz, kita sebenarnya di pihak mana? Maaf ya, kita ini maaf, solat. Hadis-hadis, banyak sekali hadis begini, sejajar bahu. Banyak sekali hadis sejajar bahu. Ini hadis Bukhari Muslim, sejajar bahu. Ada teman-teman kita begini cara takbir, benar ini, Pak, benar ini. Ada hadis-hadis banyak sekali itu sejajar telinganya jadi rujukan, yang lainnya itu bahu jadi rujukan, ada yang lainnya telinga jadi rujukan. Saya bukan telinga, bukan bahu. Saya mengumpul hadis bahu, kumpul hadis telinga, disatukan, lalu dikompromikan. Oh, rupanya ini bahu dengan telinga bisa disatukan. Ini bahunya, ini telinganya. Masih tetap kata yang dimaksud itu tangan. Tanganmu sejajar bahu. Ada yang ngartikan begini, ini jadi standar. Tanganmu sejajar telingamu. Nah, ini tanganmu sejajar telingamu, telinga dan bahu, dua-duanya dipakai. Ini ukuran telinga, ini ukuran bahu, sehingga tengah-tengahnya itu, ini bahu, ini telinga. Tidak dibuang salah satunya, tetapi kalau bisa dikompromikan, Pak, dikompromi, namanya jam'u wa taufiq. Bukan ditarji semata-mata, bukan dibuang harus A, harus B, tidak. Kadang penggabungan A dengan B, kalau memang itu dituntut, bisa disatukan, Pak. Dan itu tidak mudah dilakukan itu jika kita tidak melewati tahapan-tahapannya. Baik. Mengenal bidah, Pak, ya, saya ulangi, bidah semua yang baru sisi bahasa. Tapi jangan menghukumi bidah hari ini di masyarakat dengan pendekatan bahasa, tidak ketemu itu. Karena orang mengatakan, apa itu bidah? Jangan mau kau naik mobil, jangan mau kau naik mobil karena tidak ada mobil di masa Nabi. Nah, ini keliru. Jangan mau kau naik pesawat karena tidak ada pesawat di masa Nabi. Bukan itu definisi bidah menurut syariat. Itu sisi bahasa saja. Kita lihat, Pak, coba.
Pada dasarnya bid'ah menurut syariat harus memiliki 3 kriteria, Pak. Bagi yang saya pahami, 3 syarat baru bisa dikatakan bid'ah. Tidak bisa disebut bid'ah kalau tidak ada kriteria 3. Apa 3 itu? Ini yang pertama. Ada namanya ihdas, mendatangkan perkara baru atau sesuatu yang dibuat atau dikarang. Ini kalau yang begini, Pak, semua perkara baru terlalu banyak bid'ah. Tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada Grab, tidak ada, semua bid'ah. Kalau ini saja, semua yang baru, semua yang dikarang itu bid'ah, maka terlalu gampang kita bikin bid'ah. Ternyata yang kedua adalah nanti disebut bid'ah kalau disandarkan kepada agama atau kepada ibadah. Kalau masalah dunia, Pak, tidak ada bid'ahnya. Kalau dia masalah dunia, tidak ada bid'ahnya. Disinilah kemari bedanya pandangan pro dengan kontra. Kalau dimasukkan itu maulid pada perkara agama, bisa bid'ah. Tapi kalau maulid itu bukan ibadah, dalam artian bukan agama, tapi dia adalah hanya masalah dunia, ini butuh nanti pembedaan apa itu agama, apa itu dunia dulu. Kau tidak bisa bedakan ini, apa batasannya agama, apa batasannya dunia. Ini repot juga. Nah, yang ketiga, Pak, tidak adanya sandaran perkara baru tersebut pada pokok atau asal syariat, baik khusus maupun umum. Kapan tidak dipakai ini, Pak, agak rusak. Di mana diambil? Ini hadisnya nih. Ini hadis ini. Ya, diambil dulu Pak Prof. Itu juga saya ambil hadis itu. Ini diambil hadisnya, kita lihat terjemahannya. Man ahdasa. Berarti itu perkara yang nomor 1 itu, Pak. Siapa yang mengadakan perkara baru. Jadi harus perkara baru. Perkara baru. Itu kriteria 1, Pak. Kriteria 1 itu baru bid'ah itu. Perkara baru. Terus mendatangkan perkara baru yang dibuat dikarang tanpa mendahulunya, baik mutlak. Ini juga istilah mutlak dan istilah khusus. Apa mutlak dan apa khusus? Karena ada namanya, Pak, ada nama mutlak, ada muqayyad, terikat, dan ada baru. Ada yang umum, ada khusus. Ya, ada perkara baru kalau itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada, ya bukan. Kalau tidak ada, masuk. Tapi jangan dihukumi dulu bid'ah kalau baru 1 kriteria. Jangan dihukumi dulu bid'ah. Belum memenuhi dua berikutnya. Nah, yang kedua, nanti maaf, ini kriteria ini memasukkan semua yang dibuat baik tercela maupun terpuji. Karena itulah Imam Syafi'i membagi 5 bid'ah. Membagi 5 bid'ah, Pak. Bid'ah sisi bahasa ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada wajib. Itu 5 kalau sisi bahasa. Apapun yang kita bikin hari ini, kalau sesuai dengan syariat, cocok dengan syariat, cocok dengan ibadah, bagus. Bahkan dituntut wajib. Kalau tidak cocok, haram. Mungkin ada tercela, makruh. Ada yang bagus, sunnah. Ada yang boleh, tidak. Biasa-biasa saja, mubah. Itu definisi Imam Syafi'i mengatakan sisi bahasa ini bid'ah bisa dibagi 5. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Baik urusan duniawi maupun urusan agama. Tapi ada kriteria yang kedua, Pak. Kriteria kedua ini adalah fi amrina haza. Maksudnya pada urusan kami ini. Apa urusan yang dimaksud itu bisa jadi bid'ah, Pak? Hanya urusan ibadah. Kalau bukan urusan ibadah, Pak, maaf, Pak, tidak pernah jadi bid'ah. Kenapa? Karena mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk urusan duniamu kalian yang paling tahu.
Di Nabi itu Pak, kalau urusan dunia silahkan ekspresikan, silahkan progresif, silahkan dinamis, berkembang terus dunia. Itu pesawat dunia, tanaman itu dunia, model masjid ini dunia, mimbar ini Pak, tidak ada mimbar begini di masa Nabi. Mimbarnya Nabi itu di depan tangganya, di depan kinai, tidak boleh di samping. Ini kalau kita mau tidak ada di masa Nabi, itu ini bid'ah ini. Tapi kan bukan modelnya. Model itu urusan dunia. Model itu urusan dunia. Maka dia tidak akan beda pada urusan agama. Dia tidak akan beda karena model, warna, tinggi, ya. Dari mana tangganya, berapa tingginya, itu dunia. Diserahkan kepada manusia yang punya akal. Urusan dunia Pak, tidak boleh dan tidak ada bedanya. Maaf sekali lagi, kalau Bapak urus dunia, tidak pernah masuk itu bid'ah.